Oke guys, so kali ini kita mau membahas beberapa pro tips untuk bisa tembus uang 10 miliar, kekayaan ini. Jadi ini untuk Anda yang benar-benar memiliki fokus, motivasi, dan ada tekunan untuk bisa bekerja jadi sukses. Apa yang kita akan bahas hari ini, mudah-mudahan bisa lancarkan proses Anda tembus angka yang Anda inginkan. Nah ini aku pakai patokannya 10M, kalau Anda patokannya 100M atau gimana, semuanya sih sebenarnya mirip, tinggal skalanya mau berapa besar. Omong gitu, perkenalkan diri dulu, nama saya Brian Wijaya, foundernya Mindset. Kita adalah salah satu top crypto mining bisnis di Indonesia. Kita bantu orang untuk bisa hasilkan auto cuan pakai mesin yang semuanya tahu beres. Dan kalau Anda mau tahu infonya, bisa kunjungi mindstack.id. Omong gitu, langsung kita mulai. Tips pertama adalah, ini yang besar sekali untuk banyak orang. Fokus pada proses, bukan destinasi atau mimpi. Semua orang pingin jadi orang multimiliarder. Semua orang pingin jadi sukses. Semua orang pingin jadi kaya. Faktanya, gak banyak orang jadi kaya. Kenapa? Karena mayoritas orang fokusnya ke goal, ke impian, ke ambisinya, gak fokus ke proses untuk jadi orang yang sukses beneran. So itu tips pertama adalah fokus kepada proses. Nah, kita harus dalamin ini lebih dalam. Proses apa yang dipikirkan? Ya, semuanya berhubungan sama kalau Anda mau jadi orang yang punya 10M, berarti harus punya aset yang nilainya 10M, dan atau kalau Anda kejarnya ke income, harus bisa memberi value, sesuatu yang berharga lebih dari 10M sehingga Anda ada hak terima 10M. So, kalau misalkan Anda jalur 10M adalah aku mau masak-masakan untuk di restoran. Kalau satu piring cuannya misalkan 50.000 satu piring. So berapa kali piring yang harus dibuatkan supaya bisa cuan 10M, ya kan? Itu tinggal dihitungkan. Kalau satu orang yang kerjaan ini nggak mungkin bisa. So, proses menentukan, yang penting satu cabang bisa sukses. Kalau satu cabang bisa sukses, baru dari situ kita bisa cloning ke cabang-cabang lain. Nah, itu kan baru mulai pikirkan ke proses. Nah, itu yang dimaksud ya. So, orang yang bisa tembus 10M, fokusnya ke step apa yang perlu dilakukan, yang harganya jadi sesuai harga 10M ini cuannya. Poin kedua adalah, goal Anda sebenarnya cuma miliki aset cuan 1M setahun. Nah, ini banyak orang jadi kagetnya di sini. Aku goalnya 10M tapi disuruh cuma perlu 1M setahun. Kok bisa? Karena begini, kalau Anda lihat ke daftar Forbes, semua orang kayak contoh Elon Musk, dia punya kekayaan kalau nggak salah 250 miliar dolar, sekitar 2.500 triliun rupiah ya. Gede sekali. Nah, seorang seperti Elon Musk, kekayaannya dia segitu besar, tapi sebenarnya income dia tidak segitu besar. Soalnya kenapa? Karena kalau Anda miliki misalkan bisnis tertentu, contoh restoran lagi. Kalau restoran itu hasilkan setahun 1M bersih, bersih itu dalam arti EBITDA, itu ada definisinya, bisa di Google ya. Kalau Anda mau jual restoran itu pasti dapat keuntungan lebih dari 1M. Kalau enggak, ngapain dijual? Simpen aja, 2 tahun, 3 tahun sudah hasilkan 2-3M ya kan? Jadi kalau Anda jual, pasti jualnya sekian kali lipat. Biasanya bisa anywhere, somewhere dari 5x cuan setahunnya, sampai kalau perusahaan TBK sering sekali 15x ke atas. Ya kan? Jadi kalau kita ambil angka tengah, 1M kali 10 itu sudah kekayaan 10M. Dan ini bukan cuma on paper, ini bener-bener apalagi kalau Anda di Amerika atau sejenis itu, kalau Anda punya bisnis yang hasilkan 1M bersih, bisa pinjam ke bank, terima sebagian dari 10M ini. Bisa banget, right? So, jadi aset yang bisa dijaminkan ke bank dapat uang, bisa dijual dapat uang, bisa macam-macam. So, itu poin kedua. Poin ketiga adalah, atau tips ketiga, adalah ukur kekayaan Anda bukan dinominasi rupiah atau dolar, tapi dinominasi aset yang harganya makin lama makin naik. Denominasi bagi yang nggak tahu adalah, kebanyakan orang ukur kekayaannya begini, aku punya saat ini 573 juta rupiah di rekening misalkan. Berarti mereka menghargai kekayaan mereka pakai rupiah dalam contoh tadi. Sedangkan orang-orang yang kaya, mereka itu hargain kekayaannya mereka itu bukan pakai berapa banyak rupiah atau dolar, tapi berapa banyak X. X itu adalah aset yang buat mereka paling dihargai, jauh di atas rupiahnya. Contoh, kalau Anda seperti perusahaan kayak TikTok atau aplikasi sosmed lah ya, mereka gak peduli soal uangnya berapa di rekening, hanya sebatas bisa bayar karyawan dan obligasi yang perlu dibayar.
Ya, itu doang. Di luar itu, patokan suksesnya mereka, contoh ini kalau kita ngomong aplikasi sosmed ya, mereka itu pasti patokannya hal-hal kayak jumlah monthly active user, MAU, atau jumlah user yang setiap bulannya aktif di aplikasinya. Berapa jumlah waktu per sesi. Sesi itu sekali buka aplikasi berapa jam nonton aplikasi itu terus ditutup lagi ya kan. Ini matriks atau patokannya mereka, semakin besar angka ini, semakin besar ini, duitnya otomatis makin bengkak. Paham ya? Sama juga kayak kita di Mindstack, patokan kita untuk jadi semakin sukses bukan berapa banyak rupiah yang sudah kita kumpul. Patokan sukses kita berapa banyak mesin mining yang bisa kita jalankan. Semakin besar otomatis pasti semakin banyak orang yang mau ikut mining. Ya kan? So, itu patokannya kita. Nah, untuk Anda patokannya apa? Gitu. Bisa ukurannya sesederhana berapa banyak rumah yang saya punya, yang saya miliki. Karena semakin banyak rumah, harganya naiknya lebih tinggi daripada bunga deposito dan sedangkan harga rupiah makin turun, ya kan? So, mungkin patokannya sesederhana itu. Atau kalau misalkan berapa banyak Bitcoin yang saya pegang, berapa banyak emas yang saya pegang, berapa banyak aset yang harganya makin lama makin naik banding rupiahnya. Dengan ada fokus switch pikirannya ke arah sana, maka sudah gak peduli soal 10M, asal ngumpul lebih banyak aset yang berharga ini, otomatis uangnya nyusul. Kembali lagi ke fokus ke proses, bukan ke destinasi. Selesai di situ untuk poin ketiga. Poin keempat adalah cari A player Anda. A player itu star player. Oke, jadi di setiap perusahaan yang benar-benar bisa berkembang besar, biasanya perkembangan terbesarnya itu setelah menambah 1 atau 2 orang yang benar-benar top player. Like kita omong 1 orang partner atau pegawai yang begitu masuk kontribusinya gede sekali sehingga boom besar bisnisnya. Ya, so kalau Anda cari A player, carinya itu sejenis apa? Perlu 1 orang yang jago nambah sales baru. Jadi contoh di perusahaannya Mindstack, saya adalah seorang yang jago marketing, jago nambah sales. Jadi saya yang star player di sini. Di kemudian hari apakah ada yang lain? Maybe. Ya. Yang kedua, fulfill order dan komitmen. Jadi harus ada juga seorang player itu orang key player dalam perusahaan yang jago atur semua yang berhubungan sama produknya nyampe di customer atau service-nya dilaksanakan sesuai komitmen contohnya, right? So ini adalah kalau Anda perusahaan teknologi mungkin orang yang jago atur programmer supaya gak ada bugs di dalam aplikasinya. Ini kalau Anda nganter barang ekspor impor, seorang yang jago logistics dan sangat teliti di situ. Kalau Anda jasa, seorang yang jago di customer service-nya. Perlu orang yang pintar sekali mengelola itu semua, entahlah itu dari tim, dari diri sendiri yang terjun ya, tapi perlu star player itu, superstarnya itu. Yang ketiga, perlu orang ketiga yang jahit sisa operasionalnya dari perpajakan, pembukuan, operasional, HRD, semuanya sisanya yang perlu dijahit. Itu jatuhnya ke orang ini. Oke? Nah, Anda sebagai pemilik usaha juga perlu, ini bukan star player, tapi juga perlu pengetahuan finansial. Gimana cara compounding, interest, bunga, dan sebagainya. Ini konsep-konsep yang penting. Fundraising itu juga penting. Bukan star player, ini bukan sesuatu yang dikasih ke pegawai. Tapi sebagai owner, Anda perlu tahu ini dan juga hukum. Oke, karena bagaimanapun Anda operasional di negara manapun ada hukum yang berlaku di negara tersebut ya, so harus ada yang hukum sini. Tapi ini bukan untuk ekspansi, ini lebih ke menjaga apa yang sudah dibangun. Yang kelima, mikir secara insentif dan penalti. Oke, so maksudnya gimana? Kalau Anda mau siapapun melakukan sesuatu, kasih insentif buat mereka melakukannya, kasih penalti kalau mereka tidak nurut. Selesai, ya kan? Itu gimana cara pemerintah mengatur masyarakat juga, by the way. Kalau mau semua orang contoh, nah ini aku gak boleh sebutin di video karena takut kena sensor ya. Tapi kalau harus ada pandemi, ya kasih insentif untuk melakukannya, gratisin. Kasih penalti, nggak bisa terbang, nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sana kalau nggak melakukannya. Nah, itu insentif dan penalti, ya kan? Nah, itu baru konsep dari sisi pemerintah ke masyarakat. Tapi di dalam perusahaan, dalam environment kerja, semuanya sama. Kalau kita mau customer beli dari kita, kasih insentif, promo, bonus, ini itu untuk melakukannya. Kasih disinsentif atau penalti kalau kamu nggak ambil ini, maka penaltinya akan ya kan? Sama juga untuk
untuk pegawai, sama juga untuk tim, sama juga untuk even bahkan ke partner Anda, ke anak Anda. Anda mau orang melakukan sesuatu, kasih insentif untuk melakukan apa yang Anda pingin, dan kasih penalti kalau mereka nggak melakukannya. Otomatis ini akan bantu nembus ke 10M. Karena kalau Anda pinter kasih insentif, oke, kamu kerja, tak kasih cuan ekstra, tapi setidaknya profit secara keseluruhan bengkak. Itu insentif untuk overperform. Penaltinya kalau nggak perform akan ada blah gitu. Oke? So ini pola pikiran yang lebih ke pola pikiran bisnis, bukan ke pola pikiran pegawai. Kalau pegawai kan, oke, kerjaan apa yang aku perlu lakukan berikutnya supaya beres tugas, ya kan? Sedangkan seorang entrepreneur, apalagi seorang yang mau tembus 10M, perlu mikir kayak begini supaya bisa tembus beneran 10M atau 100M atau 1T itu. Nah, mudah-mudahan itu membantu kalian untuk bisa lebih ngerti rohnya jadi seorang yang multimiliarder, puluhan M, ratusan M ini ya. Dan kalau Anda suka dengan topik ini, jangan lupa untuk subscribe, kasih komen apa yang Anda suka dari informasi ini dan apa yang mau dibahas di video selanjutnya, dan share video ini ke teman-teman yang sedang lagi berusaha dan perlu tips untuk bisa lebih lancar menuju suksesnya mereka. Guys, semoga bisa sukses selalu dan salam cuan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Guys, kalau suka video tadi jangan lupa ada banyak video lain di sini dan juga subscribe ke channelnya Mindstack dengan klik tombol di sini dan nyalakan tombol bell notifikasi supaya dapat updates dari Mindstack.